Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Adik-adik semuanya, kita lanjutkan lagi materi kita hari ini, yaitu pembahasannya adalah perpangkatan bentuk aljabar. Nah, sebelumnya mungkin adik-adik sudah pernah pelajari seperti apa arti dari perpangkatan. Misalnya ada sebuah bilangan dipangkatkan bilangan bulat positif n, maka artinya adalah A pangkat N adalah A dikali A sebanyak N. Misalnya seperti ini. Kalau saya punya bilangan 5 dipangkatkan 3, maka artinya 5 kali 5 kali 5. Seperti itu artinya. Nah, ini saya anggap adik-adik sudah pelajari. Nah, coba kita pangkatkan beberapa bentuk aljabar berikut. Misalnya ini 3x kuadrat, ini apa artinya? Ini ya, yang dipangkatkan 2 kan adalah x, berarti 3-nya tidak jadi. Tidak dipangkatkan 2. 3x kuadrat, ini kan 3-nya tetap x kali x. Nah, ini ya, sudah seperti ini ya. Nah, ini kali bukan x ya. Terus bagaimana 3x yang dipangkatkan 2? Kalau 3x dipangkatkan 2, berarti termasuk dengan 3-nya yang dipangkatkan dengan 2. Berarti 3x kali 3x. Nah, seperti itu ya. 3x kali 3x. Berapa itu hasilnya? 3 kali 3, 9. X kali x, x kuadrat. Nah, seperti itu. Nah, ini kan hasilnya tadi 3x kuadrat. Kembali seperti semula, kembali pada soalnya. Oke, jelas ya perbedaan antara A dan B. Sekarang untuk bagian C, nah negatifnya tidak ikut dipangkatkan, tapi yang dipangkatkan adalah 3x. Berarti begini ceritanya. Negatif 3x kuadrat. Nah, negatifnya tidak ikut dipangkatkan, sehingga di sini 3x kali 3x. Negatifnya tetap di luar. 3 kali 3, 9. X kali x, x kuadrat. Nah, itulah hasilnya, yaitu negatif 9x kuadrat. Oke. Nah, bagaimana dengan bagian D? Kalau bagian D dengan negatifnya yang dipangkatkan 2. Berarti negatif 3x kuadrat, itu artinya negatif 3x kali negatif 3x. Berarti negatif 3 kali negatif 3 positif 9, x kali x, x kuadrat. Nah, oke, bisa dilihat seperti apa perbedaannya antara A, B, C, dan D. Memang sepintas kelihatannya mirip, tapi sebenarnya artinya berbeda. Coba kita lanjut pada bagian berikutnya. Nah, misalnya seperti ini. Coba lihat, ini A tambah B dipangkatkan 1. Nah, pangkat 1 kan sama saja, artinya dirinya sendiri. Nah, berarti A tambah B pangkat 1 sama saja dengan A tambah B. Bagaimana dengan A tambah B dipangkatkan 2? A tambah B dipangkatkan 2 kan sama saja dengan A tambah B dikali A tambah B. Nah, A tambah B kali A tambah B, berapa itu? Perhatikan, pertama A dikali A dulu. Nah, jadinya A kuadrat. Setelah itu tambah A dikali B. Nah, jadinya AB. Setelah itu yang ketiga ini B dikali A. B kali A, BA atau AB sama saja. Setelah itu B dikali B. B dikali B. Ini. B dikali B adalah B kuadrat. Sehingga hasilnya adalah A kuadrat tambah AB tambah AB tambah B kuadrat. Nah, ini bisa disederhanakan. Bisa dilanjutkan. A tambah B tambah A tambah B itu sama saja dengan 2
AB. Nah, A kuadrat dan B kuadrat kan tidak sejenis. Yang sejenis hanya AB dan AB. Sehingga hasil akhirnya adalah, nah, ini. Oke. Perhatikan koefisiennya. Koefisien A kuadrat adalah 1. Koefisien AB adalah ya 2. Ini. Dan koefisien B kuadrat adalah 1. Iya ya, bisa diperhatikan kan? Nah, sekarang coba kita teruskan sampai A tambah B pangkat 3. A tambah B pangkat 3 kan sebenarnya begini. Saya tuliskan ulang. A tambah B pangkat 3 kan sama saja dengan A tambah B kali A tambah B kali A tambah B. Nah, ini sendiri adalah A tambah B pangkat 2. Nah, ini A tambah B. Jadi sebenarnya A tambah B pangkat 3 sama saja dengan A tambah B dikali A tambah B pangkat 2. Makanya ditulis seperti ini. Nah, tapi A tambah B dipangkatkan 2 sudah kita tahu hasilnya tadi, yaitu A kuadrat tambah 2AB tambah B kuadrat. Nah, sehingga inilah yang kita perkalikan lagi. A tambah B kali A kuadrat tambah 2AB tambah B kuadrat. Ya, skemanya juga tetap. Berarti A kali A kuadrat. A dikali A kuadrat berapa itu? A dikali A kuadrat. Tambahkan saja pangkatnya. Ini kan pangkat 1. Ini pangkat 2. Tambahkan saja. Berarti A pangkat 3. Nah, kenapa bisa ditambahkan pangkatnya? Nah, perhatikan. A dikali A kuadrat kan sama saja A. A kuadrat ini kan bisa ganti menjadi A kali A. Yang ini ya. Sehingga ini kan A kali A kali A. Hasilnya adalah A pangkat 3. Nah, singkatnya seperti itu. Tambahkan saja pangkatnya. Oke, A dikali A kuadrat sama dengan A pangkat 3. Setelah itu, ini lagi dikalikan dengan, nah, A dikali 2AB. Berapa itu? A dikali 2AB. Nah, 2-nya tetap tulis karena di sini ada 1 ya, 2 kali 1. B-nya juga tetap ada, tidak ada pengalinya. Nah, ini ada A kali A. A kali A kan sama saja A kuadrat. Sehingga di sini menjadi 2A kuadrat B. Oke, bisa dipahami ya. Yang ketiga lagi, nah, yang ketiga ini. A dikali B kuadrat. A dikali B kuadrat, AB kuadrat. Nah, sudah ya. Ini baru A, sekarang B lagi. B dikali A kuadrat, hasilnya B A kuadrat. Atau sebalik A kuadrat B, itu sama saja. Ini sengaja dibalik supaya dituliskan duluan A daripada B. Kemudian lanjut yang kedua, B dikali 2AB. B dikali 2AB. Ya, 2-nya tetap. A-nya tidak ada pengalinya. B kali B, B kuadrat. Berarti 2AB kuadrat. 2AB kuadrat. Oke. Kemudian terakhir B dikali B kuadrat. B dikali B kuadrat itu berapa hasilnya? B dikali B kuadrat. Jumlahkan saja pangkatnya. Ini kan pangkat 1. Sehingga hasilnya B pangkat 3. Sehingga makanya di sini B pangkat 3. Apakah ada yang sejenis? Ada ya. A pangkat 3 tidak ada sejenisnya. Begitu juga B pangkat 3. Nah, ini yang sejenis. A kuadrat B dengan A kuadrat B. Nah, ini 1A kuadrat B tambah 2A kuadrat B. Kita tambahkan sehingga menjadi 3A kuadrat B. Ini lagi AB kuadrat dengan 2AB kuadrat. Sama-sama AB kuadrat. 1AB kuadrat tambah 2AB kuadrat sehingga menjadi 3AB kuadrat. Inilah hasil akhirnya. Tidak bisa lagi kita sederhanakan. Sehingga variabel yang muncul adalah variabel, nah ini, A pangkat 3, apalagi A kuadrat B, AB kuadrat, dengan B pangkat 3. Itu variabel yang ada. Tapi koefisiennya berapa? Ini koefisiennya yaitu 1
koefisiennya yaitu 3, koefisiennya yaitu 3, koefisiennya yaitu 1. Nah, bagaimana dengan A pangkat 4? Nah, A pangkat 4 kan, maaf, A tambah B dipangkatkan 4. A tambah B dipangkatkan 4 ini kan bisa diuraikan menjadi A tambah B kuadrat kali A tambah B kuadrat. Nah, itu bisa jelas ya, kenapa bisa seperti itu. Nah, misalnya saya punya bilangan, katakanlah Y ya. Y pangkat 4. Ini kan sama saja dengan Y dikali Y pangkat 4 kan sama saja dengan Y dikali Y. Y kuadrat dikali Y kuadrat. Nah, ini Y-nya. Nah, ini Y-nya sebagai A tambah B. Ya, seperti itu ceritanya. Saya rasa ini mungkin tidak jadi masalah. Nah, A tambah B kuadrat kan hasilnya sudah dijelaskan tadi. Berapa? Ini A kuadrat tambah 2AB tambah B kuadrat. Ini juga A tambah B kuadrat hasilnya A kuadrat tambah 2AB tambah B kuadrat. Nah, ini dengan skema perkalian bahwa A kuadrat dikali A kuadrat, kemudian A kuadrat dikali 2AB, kemudian A kuadrat dikali B kuadrat. Setelah itu pindah lagi 2AB dikali A kuadrat, 2AB kali 2AB, kemudian 2AB kali B kuadrat. Pindah lagi B kuadrat kali A kuadrat, B kuadrat kali 2AB, kemudian B kuadrat kali B kuadrat. Hasilnya adalah yang di bawah. Dan setelah disederhanakan, menghasilkan seperti ini. Inilah sederhananya. Sehingga kita dapatkan variabel A pangkat 4, kemudian A pangkat 3B. Itulah variabel-variabel yang ada. Kemudian A kuadrat B, kemudian AB pangkat 3, dan terakhir B pangkat 4. Tapi koefisiennya mana? Ini koefisiennya yaitu 1, koefisiennya yaitu 4, koefisiennya 6, koefisiennya 4, dan koefisiennya yaitu 1. Dan seterusnya, kalau diteruskan sampai A pangkat 5. Terus misalnya kalau saya tanyakan A tambah B pangkat 10 misalnya. Apakah adik-adik bisa menjawabnya dengan cepat tanpa menguraikan seperti yang telah diuraikan sebelumnya seperti ini? Nah, untuk menjawab seperti ini, kita menggunakan pola atau rumus ya. Tidak usah menjelaskannya, maaf, tidak usah menguraikannya seperti sepanjang ini. Ini kan memakan waktu yang cukup banyak. Oke, caranya seperti apa? Seandainya saya tanyakan A tambah B dipangkatkan 10, jadinya seperti apa? Nah, untuk itu kita harus perhatikan dulu ada yang dinamakan segitiga Pascal. Untuk mendapatkan segitiga Pascal ini, cara memperolehnya seperti ini. Pertama, kita tulis bilangan 1, kemudian 1, 1. Nah, di sampingnya ini kita kasih 1, 1 tambah 1, 2. Tulis 1 lagi. Kemudian di sini kita kasih 1 lagi, 1. Terus angka-angka di sininya apa? 1 tambah 2, 3. 2 tambah 1, 3. Terus lagi kita kasih angka 1 di sampingnya 1. Terus di tengah-tengahnya ini apa? 1 tambah 3, 4. 3 tambah 3, 6. 3 tambah 1, 4. Ya, sini lagi saya kasih 1, 1. Di sininya apa? 1 tambah 4, 5. 4 tambah 1, maaf, 4 tambah 6, 10. 6 tambah 4, 10. 4 tambah 1, 5. Ya, dan seterusnya. Diteruskan ya. Nah, ini semua kalau saya tuliskan seperti ini jadinya. Nah, terus apa fungsi dari segitiga Pascal ini? Setelah kita dapatkan pola segitiga Pascal ini, apa fungsinya? Ternyata ini menentukan koefisien dari A tambah B pangkat 0. Nah, yang ini menentukan koefisien A tambah B pangkat 1. Kemudian A tambah B pangkat 2 ditentukan oleh, nah ini, koefisiennya adalah ini. Nah, ini adalah koefisien dari A tambah B pangkat 3.
Dan ini adalah koefisien dari A tambah B pangkat 4. Nah, coba kita lihat. Anggaplah yang pangkat 3 ya. Koefisiennya adalah 1, 3, 3, 1. Coba kita cek. 1, 3, 3, 1. Yang pangkat 3 tadi. 1, 3, 3, 1. Benar ya? Kalau yang pangkat 4, koefisiennya itu 1, 4, 6, 4, 1. 1, 4, 6, 4, 1. Ya, benar ya? Nah, terus bagaimana cara mengaplikasikannya? Nah, untuk mengaplikasikannya, caranya perhatikan contoh ini. Ini ada A tambah B dipangkatkan 5. Nah, perhatikan. A tambah B dipangkatkan 5. Nah, caranya A pangkat 5 dulu di sini. Nah, tambah B pangkat 5. Nah, seperti itu ya. Terus di tengah-tengahnya apa? Di tengah-tengahnya AB, AB, AB. Berarti ini kan A pangkat 5. Berarti berkurang menjadi A pangkat 4. Sebagai pelengkapnya tambah B. Ya, A pangkat 4B. Nah, ini A pangkat 4. Berkurang menjadi A pangkat 3. A pangkat 3. Pelengkapnya yaitu B pangkat 2. Nah, seperti itu ya. Kemudian ini A pangkat 3 berkurang menjadi A pangkat 2. Ya, pelengkapnya B pangkat 3. Ya, jadi kalau kita lihat secara sepintas, pangkat A dari kiri itu semakin menurun, tetapi pangkat B semakin bertambah. Berarti tentunya di sini B pangkat 4. B pangkat 4, tetapi pelengkapnya nah, A. Berarti ya di sini tambah semua. Oke, tambah. Jangan dulu kita langsung tambah ya, karena nanti di sini ada koefisiennya. Kita isi dengan koefisiennya. Nah, setelah itu yang sini tambah, 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 tambah. Nah, terus koefisiennya berapa? Nah, koefisiennya itulah fungsi segitiga Pascal tadi. A tambah B pangkat 5 berarti mana ya segitiga Pascal tadi yang ini. Berarti 1, 5, 10, 10. Berarti 1 sudah ditulis. Berarti di sini koefisiennya itu 5. 5. Oke, 5. Kemudian 10. Berarti di sini 10. Nah, 10. Di sini 10 juga. Nah, di sini 5. Di sini 1. Ya, harus ditulis. Nah, seperti itu ceritanya. Nah, supaya rapi, ditulis seperti ini. Ini rapinya ya. Ini oret-oretannya. Oke, bisa dipahami ya. Nah, bagaimana dengan 10 pangkat 6? Maaf, bagaimana dengan A tambah B pangkat 6? Inilah koefisiennya. Inilah koefisiennya nanti. Ya, caranya sama. Saya tulis saja di sini. Misalnya A tambah B pangkat 6. Tentunya di sini A pangkat 6. Ya, tulis saja di sini paling ujung. B pangkat 6. Nah, nanti A-nya ini pangkatnya menurun. Berarti di sini A pangkat 5. Pelengkapnya B. Setelah itu A pangkat 4. Ya, pelengkapnya B kuadrat. Artinya A-nya ini semakin menurun pangkatnya, B-nya semakin bertambah. Dari B pangkat 1 pada suku yang kedua bertambah terus B pangkat 3 sampai B pangkat 6. Berarti di sini pasti B pangkat 3. Tapi A-nya bukan lagi A pangkat 4 tapi menurun. A pangkat 3. Nah, setelah itu A pangkat 2 berarti B pangkat 4. Setelah itu A pangkat 1, B pangkat 5. Setelah itu B pangkat 6. Nah, gitu ya. Oke, di sini tambah, tambah,
tambah, tambah, tambah, tambah. Koefisiennya apa? Koefisiennya yaitu, nah lihat, koefisiennya untuk A pangkat 6 ini 1, 6, 15, 20. 1, 6, 15, 20, 15, 6, 1. 15, 6. Nah, 1 saya tulis. Oke, gampang ya? Nah, saya rasa gampang. Coba kita kerjakan beberapa contoh soal. Nah, misalnya contohnya seperti ini. 2x tambah 3 dipangkatkan 4. Nah, berarti kita ingat rumus yang tadi. A tambah B. Nah, pangkat 4-nya. Berarti di sini, dalam hal ini, untuk soal bagian A, A-nya itu adalah 2x dan B-nya adalah 3. Nah, berarti saya jawab di tempat lain saja. Nah, oke. Saya sudah pindahkan soalnya. 2x tambah 3 pangkat 4. Saya tulis ulang. Bagian A. 2x tambah 3 pangkat 4. Nah, berapa ini? Masih ingat tadi rumusnya untuk A tambah B dipangkatkan 4. Nah, ini A-nya adalah 2x. Berarti 2x pangkat 4. Setelah itu 2x pangkat 3. Tapi pelengkapnya 3 pangkat 1. Setelah itu kemudian 2x kuadrat. Tapi pelengkapnya 3 pangkat 2. Kemudian 2x pangkat 3. Nah, pelengkapnya berapa? 3, 2x pangkat 1. 2x pangkat 1. Tapi pelengkapnya adalah 3 pangkat 3. Terakhir 3 pangkat 4. Nah, terus koefisiennya apa? Kita buatkan segitiga Pascal 1, 1, 1. Nah, ini 2, 1, 1, 3, 3, 1, 1, 4, 6, 4, 1. Ini tadi pangkat 0, pangkat 1, pangkat 2, pangkat 3, pangkat 4. Jadi 1, 4, 6, 1, 4, 6, 4, 1. Nasi tulis. Tambah semua. Oke. Nah, 2x dipangkatkan 4 itu berapa? Berapa itu 2x pangkat 4? Nanti adik-adik cari. 2x pangkat 4 kan? Saya tulis di mana ini? Oke, saya hapus. Nah, ini. Oke. 2x pangkat 4 kan? Sama saja 2x kali 2x kali 2x kali 2x. 2 kali 2 kali 2 kali 2 berarti itu adalah 16. X kali X kali X kali X, X pangkat 4. Oke. Berarti ini 16 X pangkat 4. Setelah itu, ya ini saja. 4 kali 3, berarti 12. Terus 2X dipangkatkan 3. 2X pangkat 3 itu kan sama saja 2X kali 2X kali 2X. 2 kali 2 kali 2, 8. X kali X kali X, X pangkat 3. 8X pangkat 3. Nah, 8X pangkat 3. Tambah
3 pangkat 2 ini kan 9. 9 kali 6 yaitu 54. Nah, terus 2x kuadrat kita belum selesaikan. Berapa itu? 2x kuadrat itu sama dengan 2x kali 2x. 2x 2 kali 2 4, x kali x kuadrat, jadi 4x kuadrat. Nah, 4x kuadrat. Setelah itu 4 kali 2, 3 pangkat 3 ini kan 27 ya. 3 kali 3 kali 3. Coba kita kerjakan dulu. 4 kali 2 8. Berarti 8x ini bukan sama dengan, tapi tambah 4 kali 2 8x. 3 kali 3 kali 3 itu adalah 27. 3 kali 3 kali 3 kali 3 yaitu 81. Oke. Ya, kita kerjakan lagi. 16x pangkat 4 adalah tetap. Nah, 12 kali 8 itu adalah 96. Tambah 96 x pangkat 3. Tambah 54 kali 4 berapa itu? 54 4 6, ingat 1 20 1 216 x kuadrat. 27 dikali 8, 27 kali 8 6, ingat 5, 8 kali 2 16 tambah 5, 16 tambah 5 ya 21 juga ya, tambah 216. Oke, x tambah 81. Nah, inilah hasil akhirnya. Apakah ini sesuai dengan sebelumnya? 16x pangkat 4 tambah 96x pangkat 3 tambah 216x kuadrat tambah 216x tambah 81. 16x pangkat 4 tambah 96. Nah, sama ya. Oke, sama. Ya, nanti adik-adik teruskan bagaimana dengan x tambah 4y pangkat 3. Nah, ini juga caranya sama dengan pada bagian A. Nah, mungkin ada yang bertanya, terus misalnya kalau di sini kurang, misalnya jawabannya bagaimana? X tambah 4y, tapi di sini menjadi x kurang 4y. Cara kerjanya bagaimana? Misalnya di sini saya tulis x kurang 4y pangkat 3 ya. Ini anggaplah contoh yang lain di luar dari contoh yang tadi, supaya ada wawasan. Oke, misalnya contohnya x tambah 4y pangkat 3, tapi saya ganti menjadi kurang. X kurang 4y pangkat 3. Tadi kan tambah-tambah terus. Sekali-kali dong kita pakai contoh yang kurang. Nah, kalau contohnya seperti ini, perhatikan bahwa pada penjumlahan aljabar itu sifatnya seperti ini. A dikurangi B itu sama saja A ditambah ya negatif dari B. Itu yang harus adik-adik ingat. Jadi seandainya kurang, tidak masalah. Karena kurang ini bisa kita ganti menjadi tambah, tapi bukan lagi A tambah B, tapi A tambah negatif B. Sehingga ini bisa saya tulis menjadi seperti ini. X tambah ya negatif 4y. Nah, A, X tambah, saya hapus yang ini supaya. Nah, X tambah negatif 4y pangkat 3. Nah, ini kan sudah menggunakan rumus tambah lagi. Jadi tidak ada masalah kalau menggunakan kurang. Karena bisa dirubah menjadi tambah. Kalau sudah seperti ini. Nah, coba kita kerjakan. Berarti di sini X pangkat 3. Nah, setelah itu
X pangkat 3-nya ini menurun pangkatnya, dilengkapi oleh negatif 4Y. Nah, kemudian X pangkat 1 tapi dilengkapi oleh negatif 4Y kuadrat. Nah, terakhir adalah negatif 4Y pangkat 3. Dan di sini tambah terus. Hanya masalahnya koefisiennya berapa. Nah, itu yang jadi masalah. Kalau pada segitiga Pascal tadi, untuk yang pangkat 3, koefisiennya berapa? Kita cari tahu supaya kita tidak capek-capek. 1331. Oke, 1331. Berarti 1, 3, 3, 1. Oke, bisa ya? Ini adalah X pangkat 3 tambah. Nah, ini 3 kali negatif 4. 3 kali negatif 4 kan negatif 12. Ya, berarti langsung saja saya tulis negatif 12. Nah, X kuadrat Y. Nah, seperti itu ya. Kemudian kita kerjakan dulu yang pangkat 2 ini, negatif 4. Y dipangkatkan 2 berapa ini? Negatif 4Y. Saya pangkatkan 2 kan, negatif 4Y kali negatif 4Y. Negatif 4 kali negatif 4 itu positif 16Y kuadrat. Jadi hasilnya 16Y kuadrat. 16Y kuadrat dikalikan 3. 16 kali 3 kan 48. Positif 48. Sehingga sini tambah 48. Nah, ada X-nya dan ada Y kuadratnya. Oke. Nah, tambah ini negatif 4 pangkat Y negatif 4Y pangkat 3. Nah, negatif 4Y pangkat 3 berapa itu? Berarti negatif 4Y kali negatif 4Y kali negatif 4Y. Negatif 4 kali negatif 4 itu positif 16. Positif 16 dikali negatif 4 yaitu negatif 64. Nah, Y kali Y kali Y, Y pangkat 3. Nah, jadi hasilnya ini negatif 64 Y pangkat 3. Ya, berarti bisa langsung tulis kurang saja. Nah, kurang. Tapi kalau tidak mau juga langsung kurang, tidak apa-apa. Kurang 64 Y pangkat 3. Nah, itulah hasil akhirnya. Oke, sampai di sini mungkin bisa dipahami ya. Itulah perpangkatan bentuk aljabar. Nanti kita lanjutkan lagi pada pembahasan video berikutnya.